Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilal Fahru Rozak dengan NIM 20211880027 dari kelompok 6 AIK. Di sini saya akan menjawab soal yang pertama dari soal UTS AIK. Untuk soal yang pertama adalah tentang iman. Iman sendiri dari segi bahasa merupakan kata dasar dari amana yuminu imanan, yang artinya beriman atau percaya. Percaya sendiri menurut bahasa Indonesia adalah meyakini atau yakin sepenuh hati bahwa sesuatu itu benar atau nyata adanya. Menurut bahasa, iman sendiri merupakan dari 3 huruf, yakni hamzah, mim, dan nun, yang memiliki makna tentram, tenang, aman, jujur, dapat dipercaya, dan tidak khianat. Sedangkan menurut istilah sendiri, iman adalah pembenaran dengan hati, pengakuan dengan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Bahkan Imam Syafi'i pun menceritakan bahwa ini adalah ijma para sahabat, tabi'in, dan generasi setelah mereka yang telah bertemu mereka dalam keadaan beriman. Lantas, apa saja sih karakteristik dari orang yang beriman menurut Al-Quran? Dalam Al-Quran sendiri, Allah menulis beberapa karakteristik di beberapa surat. Surat-surat tersebut adalah Al-Mu'minun ayat 1-11, Al-Hujurat ayat 15, dan Al-Baqarah ayat 177. Dalam Al-Mu'minun ayat 1-11 disebutkan bahwa ada beberapa karakteristik dari orang-orang yang beriman. Karakteristik dari orang-orang yang beriman adalah orang yang selalu menjaga dan khusyuk dalam sholatnya. Lalu ada orang-orang yang menjaga perbuatan dan perkataannya dari sifat-sifat yang tidak berguna. Yang ketiga, ada orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Dan yang terakhir adalah orang yang menepati janji dan dapat dipercaya atau amanat. Orang-orang ini oleh Allah akan dijamin surga Firdaus dan kekal hidup di dalamnya. Sedangkan menurut Al-Hujurat ayat 15 disebutkan bahwa orang-orang yang beriman adalah orang yang sangat yakin akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Kemudian ada orang-orang yang tidak ragu akan keimanannya, dan yang terakhir adalah orang-orang yang mau berjihad atas jiwa dan hartanya ke jalan Allah. Orang-orang yang Allah maksud ini adalah orang-orang yang benar-benar meyakini dan iman dari dalam hatinya, bukan hanya dari perkataannya saja. Dan yang terakhir adalah karakteristik orang-orang yang beriman menurut surat Al-Baqarah ayat 177. Menurut ayat tersebut, karakteristik dari orang-orang yang beriman adalah mereka yang mau berjuang atas harta dan jiwa mereka, termasuk di dalamnya adalah kegiatan yang mengorbankan jiwa dan harta mereka. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tadi, Al-Quran menyebutkan bahwa orang-orang yang beriman itu merupakan dari sifat-sifat dan perbuatan mereka sebagai orang mukmin, bukan hanya dari keyakinan mereka saja. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ervina Hutami Berliana Dewi dengan NIM 2021 1880028. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Menurut Al-Quran, Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dengan ilmu pengetahuan. Poin pertamanya yaitu apa hubungan antara iman dengan ilmu? Ilmu dari segi bahasa berarti kejelasan. Karena itu, segalanya yang terbentuk dari akar katanya mempunyai ciri kejelasan. Islam merupakan ajaran agama yang sempurna. Kesempurnaannya dapat tergambar dalam keutuhan inti ajarannya. Ada 3 inti ajaran Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ketiga inti ajaran itu terintegrasikan di dalam sebuah sistem ajaran yang disebut dinul Islam. Dalam pandangan Islam, antara agama Islam, di dalamnya terdapat 3 unsur pokok, yaitu akidah, syariah, dan akhlak, dengan kata lain, iman, ilmu, dan amal salih. Dalam Al-Quran Surat Ibrahim, Allah telah memberikan ilustrasi indah tentang integrasi antara iman, ilmu, dan amal. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Quran Surat Ibrahim ayat 24 dan 25.
Ipteks yang dikembangkan di atas nilai-nilai iman dan ilmu akan menghasilkan amal solih. Selanjutnya, perbuatan baik tidak akan bernilai amal solih apabila perbuatan baik tersebut tidak dibangun di atas nilai iman dan nilai yang benar. Ipteks yang lepas dari keimanan dan ketakwaan tidak akan bernilai ibadah serta tidak akan menghasilkan kemaslahatan bagi umat manusia dan alam lingkungannya, bahkan akan menjadi malapetaka bagi kehidupan manusia. Selanjutnya poin kedua yaitu apa hubungan antara iman dengan amal. Di dalam Al-Quran dan Al-Hadis seringkali Allah Ta'ala menggandengkan iman dengan amal solih. Kenapa demikian? Karena di dalam iman itu telah mencakup amal. Hal itu bertujuan untuk penekanan agar orang tidak menyangka bahwa iman itu cukup dengan hati saja, karena ada sebagian orang yang menyangka bahwa iman itu cukup di dalam hati saja, dan ini merupakan pemahaman yang salah. Iman dan amal solih merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena apabila salah satu dari keduanya tidak ada, maka kesempurnaan dari salah satunya akan berkurang. Iman tanpa amal itu hampa, sedangkan amal tanpa iman itu percuma. Iman adalah fondasi, sedangkan amal adalah implementasi. Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan, dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat At-Tabrani. Allah Ta'ala menjanjikan bagi siapa saja yang menggabungkan antara iman dan amal solih akan mendapatkan kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal solih, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marisa Yilda Aulana Orifa dengan NIM 20201880029. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 dalam ujian tengah semester Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Berikut adalah pertanyaannya. Ciri khas agama yang benar-benar berdasarkan wahyu Allah adalah tentang iman akan adanya hari kiamat. Poin A, jelaskan secara fisiologis atau logika bahwa hari kiamat itu pasti adanya. Poin B, apa alasan seseorang tidak mempercayai hari kiamat, surga, dan neraka? Jelaskan. Jawaban saya yaitu poin A, peristiwa kiamat adalah suatu peristiwa yang benar-benar akan terjadi dan keyakinan mengenai akan terjadinya hari kiamat adalah sebuah keharusan bagi siapapun. Dan peristiwa hari kiamat banyak digambarkan sebagai peristiwa yang sangat menakutkan sehingga membuat orang-orang sangat ketakutan. Kiamat terbagi menjadi dua, yakni kiamat kecil atau kiamat sugro dan kiamat besar atau kiamat kubro. Maksudnya dunia kita akan mengalami kiamat dua kali, yaitu kehancuran keseluruhan planet bumi dan juga kehancuran seluruh alam semesta. Secara ilmiah dinyatakan bahwa bumi kita diperkirakan akan mengalami kehancuran setidaknya dengan dua mekanisme. Yang pertama adalah matahari yang padam dan yang kedua adalah terjadinya tumbukan dahsyat antara bumi dengan bebatuan angkasa. Hal ini dijelaskan pada Quran Surat Al-Infitar ayat 1-3, Quran Surat Al-Zalzalah ayat 1-3, Quran Surat Al-Qari'ah ayat 4-5, bahwa bumi akan dibombardir oleh jutaan komet pijar sehingga membuat atmosfer bagaikan terbelah-belah. Sebelumnya, atmosfer ini berguna untuk melindungi kehidupan di muka bumi, karena setiap ada batuan angkasa yang masuk ke bumi akan digesek dengan sangat keras oleh atmosfer yang kemudian terbakar habis. Hal tersebut terjadi jika ukuran batunya kecil, akan tetapi jika ukurannya sangat besar ditambah dengan jumlah yang sangat banyak, maka atmosfer tidak akan mampu lagi melindungi kehidupan di bumi. Langit atau atmosfer akan terpecah belah oleh bebatuan yang jatuh dari luar angkasa. Kemudian bebatuan itu akan meluncur ke permukaan bumi, menghancurkan segala yang ada baik di daratan maupun di lautan. Selanjutnya saya akan menjawab poin B.
Orang yang tidak mempercayai hari kiamat, surga, dan juga neraka ada dua kemungkinan alasan. Yang pertama, dia tidak percaya adanya kuasa Tuhan, dan yang kedua, dia tidak tahu adanya Tuhan. Menurut saya pribadi, kemungkinan karena hari kiamat, surga, dan juga neraka itu merupakan sesuatu yang gaib, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga merupakan perkara gaib yang hanya dapat diketahui sifat dan segala sesuatu tentangnya melalui apa yang Dia beritahukan kepada kita. Dan perkara utama yang menjadi tanda keimanan adalah beriman kepada yang gaib. Sungguh beruntunglah orang yang telah mendapatkan hidayah mengimani hari kiamat, surga, dan juga neraka. Perbuatannya di dunia akan menghindarkan dirinya dari memakan harta orang lain secara zalim, terjauhkan dari menikmati segala bentuk kesenangan, karena ia telah memiliki kesadaran bahwa semua itu akan dipertanggungjawabkannya di hari yang setiap orang sibuk dengan urusan atau dosa mereka sendiri di hadapan penciptanya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Anita Lia Sahela dengan NIM 20211880030. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 dengan pertanyaan, Islam adalah satu-satunya agama monoteisme yang murni sejak awal sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat. Pertanyaan pertama, jelaskan pengertian agama Islam atau dinul Islam, baik dari segi bahasa maupun istilah. Kata Islam berasal dari bahasa Arab aslama yuslimu yang memiliki arti sebagai berikut: tunduk dan patuh, berserah diri, menyerahkan, memasrahkan, mengikuti, menunaikan, menyampaikan, masuk dalam kedamaian, kemurnian atau keselamatan. Dari istilah-istilah yang akar katanya sama, yaitu Islam, memiliki arti yaitu kedamaian, kemurnian, dan keselamatan. Secara istilah, Islam memiliki makna penyerahan diri, ketundukan, dan kepatuhan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta pasrah dan menerima dengan puas terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hukum-hukumnya. Pengertian berserah diri dalam Islam kepada Tuhan bukanlah sebutan untuk paham fatalisme, melainkan sebagai keterbalikan rasa berat hati untuk mengikuti ajaran agama Islam dan lebih senang menggunakan jalan yang lebih mudah dalam hidupnya. Seorang muslim mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menentang dan mempertanyakan, tetapi dia mengusahakan dengan cara memahami hikmahnya. Pengertian agama Islam terbagi menjadi dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Pengertian agama Islam secara umum adalah agama para nabi, sejak Nabi Adam yang merupakan manusia pertama hingga Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Karenanya di dalam Al-Quran banyak sekali penjelasan mengenai bahwa para nabi adalah muslim. Artinya mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka beragama Islam dan muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 133 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idza hadara Ya'qub al-mautu idza qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Yang artinya, adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda mautnya, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Kemudian mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya patuh tunduk kepadanya. Sedangkan pengertian agama Islam secara khusus adalah aturan atau undang-undang yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan Islam, Allah mengakhiri dan menyempurnakan agama-agama lain untuk para hambanya. Dan dengan Islam pula Allah menyempurnakan kenikmatannya dan meridhoi
Islam sebagai diennya. Oleh karena itu tidak ada lain yang diterima selain Islam. Lalu pertanyaan kedua, bacalah satu ayat Al-Quran yang ada kalimat Islamnya, kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat ketiga, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillah bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sab'u illa ma dhakkaytum wa ma dhuhiba 'alan nusubi wa antastaqsimu bil azlam dzalikum fisq. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Faman yadhurra fi mahmasatin ghayra mutajanifin li ismin fa innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, dan diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging yang disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dicekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam oleh binatang buas kecuali kamu sempat menyembelihnya. Dan diharamkan pula bagimu untuk memakan daging yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula bagimu untuk mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan yang fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah berputus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada orang-orang kafir, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini aku sempurnakan agamamu untukmu, dan aku cukupkan nikmatku bagimu, dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa yang terpaksa lapar, bukan karena ia ingin berbuat dosa, sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Febriganda Hadi dengan NIM 20211880031. Saya akan menjawab soal UTS nomor 5. Soal nomor 5A, berikan pengertian Al-Quran dan pengertian hadis. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dan rasul dengan perantara malaikat Jibril. Ditulis kepada musyaf-musyaf yang kemudian disampaikan kepada kita dengan cara mutawatir. Membaca dan mempelajari Al-Quran adalah ibadah, dan Al-Quran dimulai dari surat Al-Fatihah serta ditutup dengan surat An-Nas. Dalam Al-Quran berisi beragam hal, yaitu berisi akidah, aturan-aturan hukum, aturan ibadah, aturan akhlak manusia, alam, Tuhan, dan kisas. Sehingga fungsi Al-Quran adalah sebagai pedoman atau aturan hidup manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan hadis adalah kabar atau riwayat yang berisikan tentang ucapan Rasulullah atau perbuatannya atau persetujuan beliau. Hadis juga merupakan salah satu panduan yang digunakan oleh umat Islam dalam melaksanakan berbagai macam aktivitas, baik yang berkaitan dengan urusan dunia maupun aktivitas yang berkaitan dengan urusan akhirat. Hadis merupakan sumber hukum agama Islam yang kedua setelah kitab suci Al-Quran. Jika suatu perkara tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, maka umat Islam akan menggunakan sumber yang kedua, yaitu hadis. Soal 5B, jelaskan pengertian ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Dalam kitab Al-Burhan fi Ulum Al-Quran karya Imam Zarkashi, beliau memberi pengertian Makkiyah dan Madaniyah dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama dari sisi tempat. Makkiyah yaitu ayat-ayat yang diturunkan di Mekah, sedangkan Madaniyah
merupakan ayat-ayat yang diturunkan di Madinah. Kemudian dari sisi fase, Makkiyah merupakan ayat atau surat yang diturunkan saat sebelum Nabi hijrah, sedangkan Madaniyah yaitu ayat atau surat yang diturunkan setelah Nabi hijrah. Kemudian ada dari sisi redaksi, Makkiyah yaitu ayat atau surat yang diperuntukkan kepada masyarakat Mekah, sedangkan Madaniyah merupakan ayat atau surat yang diperuntukkan pada masyarakat Madinah.